Terima kasih Anda di Rosi. Saya masih bersama penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi yang baru saja out dan in lagi. Pergi untuk kembali. So, jadi apa tugasnya seorang Hasan Nasbi sekarang? Kalau perintah dari Presiden kan saya bekerja sama harus sangat erat dengan Kementerian Komdiji, dengan Bakom. Kalau saya lebih tentu ke ide dan substansi serta strategi. Tapi ototnya kan yang punya Komdiji dan Bakom. Mereka yang punya personil, punya anggaran, punya kemampuan untuk mengeksekusinya. Ya, jadi pelapis lah kita untuk memberikan masukan-masukan. Jadi tidak hanya kepada Presiden tapi juga kepada. Anda termasuk bisa nggak kasih masukan, Mbok yang orang menteri ini atau kepala badan ini ya lebih baik nggak usah ngomong daripada kalau sampai di level salah itu tangkap. saya rasa saya belum pernah memberikan masukan seperti itu. Tapi dalam proses sampai dilantik menjadi penasihat khusus ini dan setelah dilantik berapa minggu, kita weekend itu hampir pasti itu weekend di Hambalang dan bicaranya tidak harus formal kan, bicaranya informal. Ada dan itu dari Presiden tidak hanya kasih arahan tapi bertanya. Oke, tanyanya apa? Ya macam-macam, tentu nggak bisa saya bocorkan. Tapi ketika bertanya itu kita bisa memberikan masukan dan belum tentu langsung diterima, di-challenge lagi sama Presiden. Tapi yang bagus ya menurut saya setelah berapa kali mungkin challenge itu bolak-balik Presiden, oh iya juga gitu. Jadi kalau kita bicara dengan seorang Presiden, pasti Presiden itu tidak gampang untuk berubah, itu pasti itu. Kalau enggak dia nggak akan duduk di kursi Presiden. Dia pasti orang yang kuat pendirian, orang yang teguh pendirian, orang yang tidak gampang berubah pendirian. Itu pasti itu. Dalam sampai di level itu tuh orangnya pasti itu. Tapi bagaimana Anda memberikan masukan ketika tahu bahwa itu tidak doable sekarang? Yang mana misalnya? Kan tadi tidak bisa berubah pendirian. Tapi Anda tahu bahwa ini belum. Bukan tidak bisa mudah, tidak mudah berubah. Jadi tapi ketika ada masukan-masukan, Presiden challenge balik masukan kita, saya bilang, tapi coba bikin kajiannya, coba bikin ininya, coba bikin apa sebenarnya rangkuman-rangkumannya. Nanti presentasi lagi ke saya. Jadi ada titik di mana Presiden itu kemudian memikirkan usulan-usulan yang tadi masuk walaupun awalnya di-challenge gitu. Bung Hasan, Anda tidak perlu sebut nama, tapi pernah sebagai orang yang ingin meluruskan atau supaya orang tidak salah paham pada kebijakan pemerintah dalam hal ini programnya Presiden, pernah nggak Anda merasa, aduh kok ngomongnya kayak gini sih? Enggak. Kita harus belajar kayak gitu. Kita nggak bisa sok paten sendiri. Enggak. Tapi pasti ada dong yang misalnya. Enggak, menurut saya gini, ada masa di mana mungkin kekeliruan atau apa itu memang harus terjadi. Dan ada masa kita juga harus paham, mungkin orang itu, menteri itu, dia nggak punya pilihan lain. Tapi gini loh, kalau itu katakan itu harus terjadi, tapi itu kan bisa melemahkan trust. Ya kita harus segera perbaiki kan. Kali menurut saya trust itu bukan karena kesalahan, tapi karena bad intention. Sama aja kayak kita berumah tangga, kesalahan, tapi kalau kita tahu itu kesalahan bukan karena bad intention, bukan karena maksud jahat atau maksud buruk, kita masih bisa perbaiki itu. Beda dengan kalau ada maksud jahat, maksud buruk, itu tentu mungkin akan lebih sulit untuk diperbaiki. Jadi sekarang kalau bicara kita Jadi saya ini mazhabnya realistis. Jadi yang ideal-ideal semua serba sempurna nilainya harus 100 itu sudah lama saya tinggalkan. Bahkan pejabat publik dibully itu mungkin sebuah keniscayaan. Udah giliran aja itu anggota kabinet dibully itu udah giliran aja. Dan jangan patah semangat juga gara-gara pas gilirannya dia bully. Jangan juga merasa jelek, buruk atau rendah kemudian karena dibully. Memang sudah waktunya juga mungkin udah muter dia dari menteri A, menteri B, menteri C, udah muter aja itu buat dibully. Jadi kalau seperti judul Rosi pada malam hari ini, bedah gaya komunikasi istana. Apa yang kita akan lihat berbeda dari gaya komunikasi istana? Emang harus berbeda? I don't know, buktinya kan Anda masuk. Kalau misalnya nggak berbeda, ngapain Anda masuk? Untuk menambah tenaga bukan buat mengubah? Ya makanya apa yang
kita bisa lihat sesuatu, oke, pantas urang awak ini ada di sini. Seperti yang waktu itu bocoran dari Pak Yusuf Wanandi di sini, di studio ini waktu Imlek, katanya Hasan Nasbi akan masuk lagi. Urang awak ternyata masuk lagi sebagai penasehat khusus Presiden. Berbeda, tapi mungkin akan lebih cepat, akan lebih taktis, akan lebih apa ya, bahasa itu boleh nggak dipakai, misalnya bahasa agresif itu boleh nggak dipakai gitu. Ya. Bukan ofensif tapi ya lebih agresif lah untuk menyampaikan sesuatu ke masyarakat. Jadi modelnya bukan model udah diamin aja dulu nanti sampai hilang isunya, enggak. Kita mau masyarakat mengerti supaya tidak salah paham gitu. Supaya jangan kesalahpahaman itu menumpuk-numpuk. Tapi pada titik mana ya Bung Hasan Nasbi? Apakah juga ada kebesaran hati untuk mengakui bahwa kesalahpahaman itu atau publik menangkap itu berbeda karena pangkalnya itu memang salah dijelaskannya. Ada nggak satu titik mau dengan rendah hati mengatakan bahwa ya ini memang harus kita koreksi? Lo kan beberapa kali ngoreksi. Contoh? Ya Ibu Menteri PPA. Oh iya itu kan koreksi. Makanya tadi saya apresiasi. Ya, makanya banyak hal yang sudah dikoreksi kok gitu. Jadi menteri-menteri juga banyak yang sudah mengoreksi. Jadi itu akan selalu ada kok. Mengoreksi, minta maaf itu akan selalu ada. Dan bukan berarti minta maaf itu juga sesuatu yang jelek. Bukan berarti kita ngoreksi juga sesuatu yang jelek. Terbuka kok. Mengoreksi itu tuh terbuka. Karena, misalnya gini lah. Yang nggak ada masalah aja itu bisa dikoreksi. Jangankan yang ada masalah. Yang nggak ada masalah aja bisa dikoreksi. Ketika misalnya nih, berbagai macam kementerian dan lembaga efisiensi misalnya. Ada program prioritas juga efisiensi dulu. Oke. Ada misalnya kayak gitu. Jadi itu kan program prioritas sebenarnya bisa jalan aja terus. Tapi juga ada penghematan di segala macam. Tapi yang layanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Jadi yang berkorban siapa? Yang berkorban leadernya, yang berkorban pemimpin-pemimpinnya, yang berkorban ASN-ASN-nya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau bicara soal gaya komunikasi istana, Anda melihat lebih pada memperkuat penjelasan. Memperkuat dan menambah SDM ini. Nah, menurut Anda, nanti idealnya itu seperti apa sih para juru bicara program Presiden ini? Nah itu Rosi, kenapa harus tanya yang ideal Rosi? Karena Anda tadi realistis ya? Iya, pertama. Jadi hadapi yang memang harus kita hadapi, kita hadapi. Yang bisa kita jelaskan, jelaskan. Jadi maksudnya kita nggak boleh malas untuk menjelaskan, nggak boleh tunggu-tunggu untuk menjelaskan. Sekali lagi ini kayak pemain bola, salah oper tuh pasti kejadian juga. Bola kita tendang out tuh juga pasti ada. Tiba-tiba gawang bobol juga pasti ada. Tapi yang harus kita pastikan bahwa secara keseluruhan permainan tim dalam 2 kali 45 menit bagus dan menang. Oke. Terima kasih penasehat khusus juga. Presiden bidang komunikasi. Ini rasanya title yang nggak kaleng-kaleng karena rasanya semoga bisa saya jalankan dengan baik. Memberikan nasihat pada Presiden itu luar biasa loh. Udah kasih nasihat? Sudah kasih masukan. Kayaknya ngasih nasihat itu kayaknya terlalu berat buat saya. Tapi ide, masukan, usul sudah. Terima kasih Bung Hasan Nasbi. Good luck. Terima kasih.